Kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa, itu hoax. Ya, itu hoax. Banyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Cinta ilahi yaitu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita. Hari ini masih belum, hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah, padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Padahal kita tiap hari minta sama Allah, tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Kasihan Allah, bertepuk sebelah tangan cintanya, karena kamu cuekin dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal, ndak. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Cuma kamunya jual mahal. Saya tidak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya sama Allah. Turunkan dikitlah harganya. Apel sehari 5 kali, itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar terus apel tapi pacarmu cuek, diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu, sudah minta putuskan saja aku. Cuma Allah tidak, karena Allah sangat sayang pada kita, Rahman dan Rahim. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan, marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Baru kalahkan sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak, buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih, kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas. Kalau dalam sufi ada takholli, bersihkan dirimu. Terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf, tak, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat, perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang selalu merasa benar biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener, tidak mungkin salah aku. Wong sudah merasa paling benar, ya tidak mungkin taubat sudah. Bersihkan diri dulu. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, tidak konsentrasi, tidak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu tidak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia.
Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang. Kalau sudah taubat dan suci, sudah gak terikat lagi oleh dunia, masuklah ke huruf wawu, walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya, kayak istilah dalam Al-Quran itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali kok masih sering takut, takut miskin, takut kalah, takut jatuh, takut macam-macam, berarti dia bukan wali. Wali itu tidak takut apapun, wong cuma dunia aja kok. Kalah tidak masalah, menang juga tidak kaget. Sukses alhamdulillah, tidak sukses biasa. Apalagi sedih, tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang yang semacam ini sudah memasuki walayah. Kalau sudah tobat, sofa, walayah, terakhir dia masuk ke fana. Fana itu, kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting. Ketika masuk fana, bahkan dirinya sendiri juga nggak penting. Yang penting hanya Allah. Kalau ngomong itu representasi dari keinginan Allah. Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Meninggalkan sesuatu bukan mauku, tapi maunya Allah. Itu berarti orang sudah fana. Egonya sudah dibakar habis. Hanya Allah yang jadi fokusnya. Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi, paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf. Ta, sod, wawu, dan fa. Ibadah harus membawa ke sini. Ibadah itu diawali dari tobat, dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci, tanpa motif apapun, lillahi ta'ala, nggak ada dunia yang ikut. Kemudian yang ketiga, wilayah pasrah 100% pada Allah, baru mencapai fana. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin, yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Dan saya tidak akan jelaskan yang ibadah syariah, kalian pasti sudah ngerti semua. Kita fokus ke yang ibadah batinnya, meskipun dua-duanya saling terkait. Fa'amaro bisyariati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniah kita, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Lian tajah min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya.
Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji, cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya, nah, itu kan nggak dapat apa-apa. Kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar. Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar, itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji, ya podo wae. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya beres, akan ketemu namanya ilmul hakikoh, kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya, itu loh. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarradu ilmi dzahir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu al-kamilatu yang sempurna bihima, berdasarkan keduanya. La biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liyak buduna itu ai sekaligus liyak rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Ya'bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liyak rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Nah, kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah? Jadi dua-duanya harus saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati. Lapisan paling luar syariat, lapisan di dalamnya thariqah. Di dalam thariqah ada makrifat, di dalam makrifat ada hakikat. Syariat itu perintah lahiriahnya. Perintah lahiriah ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kesanalah kita menuju maksud dan tujuannya. Ilmu ini yang bisa membawa ke Allah pakai jalan apa? Itu namanya thariqah. Cara menemukan tujuan dari syariat. Kalau kita menuju ke sana, kita akan menemukan pemahaman. Oh, rahasianya ini toh. Kalau sudah gabung semua, syariat, thariqat, makrifat, kita akan sampai pada makom namanya hakikat, menemukan kebenaran yang hakiki dan sejati. Beberapa sufi menganggap makrifat sama hakikat ini satu level. Orang yang sudah ngerti hakikat pasti dia makrifat. Orang yang makrifat pasti kenal hakikat. Asy-syari'atu sajaratun. Syariah itu pohon. Wa thariqatu ahsanuha, dan thariqat itu dahannya. Wal ma'rifatu awraquha, makrifat itu daun-daunnya. Wal haqiqatu asmaruha, hakikat itu buahnya. Wal Qur'anu jami'un bijami'iha, dan
Semua itu tentang syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat itu dikompilasi oleh Allah dalam Al-Quran. Kita bisa menemukannya gimana? Bidalalah wal isyarah. Kalau bidalalah namanya tafsir, kalau wal isyarah namanya takwil. Ada yang bisa langsung dipahami dijadikan dalil, namanya tafsir. Ada yang sifatnya isyarat, harus pakai takwil dulu, baru ketemu rahasianya. Masuk ibadahnya sekarang. Yang pertama syahadat. Syahadat itu ya kesaksian, diucapkan lewat mulut, diyakini lewat hati, dan diwujudkan nanti dalam perbuatan. Tidak boleh hanya mulut saja. Saya sudah syahadat loh Pak. Tidak, bukan itu. Syahadat yang hakiki itu apa? Kalau di Sirul Asror ada 12 kualitas diri yang harus dimasukkan dalam hidup kita paling tidak. Ada la ilaha illallah, ada Allah, ada hu. La ilaha illallah itu level awal. Buang semua, sisakan Allah saja. Kalau kita sudah sukses dengan membuang segala yang bukan Allah, baru masukkan Allah. Makanya wiridnya Allah, Allah, Allah. Seolah-olah ada makhluk di dunia ini, terus ada Allah di sana yang namanya tiap hari kita sebut. Tapi begitu kita sadar bahwa ya semua yang ada di alam semesta ini manifestasi, tajalli dari keberadaan Allah, akhirnya tinggal hu. Hu itu dia. Bahasa Arab dari huwa, di mana-mana ada dia. Maka wiridnya tinggal hu. Itu juga masih berjarak, nanti pada puncaknya sudah tidak ada kalimat lagi. Terus al-haqqu, Allah itu maha kebenaran, dan kita harus menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Orang yang hidupnya memilih jalur bukan jalur kebenaran, berarti dia keluar dari syahadat. Hayyun, maha hidup. Hiduplah sebagai manusia dengan segala tanggung jawab tugasmu sebagai abdun dan khalifah. Qayyum, maha tegak, maha berdiri. Apapun yang terjadi, Allah yang mewujudkan. Qahar, maha menaklukkan. Apapun yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita, itu Allah lah yang menentukan. Fattah, pembuka. Apapun masalah kita, Allah yang ngasih solusi. Wahhab, maha memberi. Yakinlah bahwa apapun yang kita peroleh di dunia diberikan oleh Allah. Ini prinsip-prinsip yang kita jalani setiap hari. Dasarilah dengan ini. Kalau kita yakin ada orang lain yang bantu kita mewujudkan keinginan kita, bukan Allah, berarti menyalahi syahadat. Dan 3 yang terakhir itu wahid, ahad, somad. Kalau wahid dalam hidup kita, Allah harus nomor 1. Urusan apapun tidak boleh mengalahkan urusannya Allah. Ngaji apa jalan-jalan? Kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Oh, lebih disukai ngaji, aku milih ngaji. Itu berarti wahid. Allah kita nomor 1kan. Yang kedua ahad. Kalau ahad itu ya Allah lah satu-satunya. Dia yang Maha Esa, yang tunggal. Cuma dalam prakteknya yang membuktikan bahwa kita yakin Allah ahad, itu Allah yang wahid. Ketika Allah kita nomor 1kan dalam hidup kita. Buktinya Allah wahid, Allah somad. Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Kita tidak menggantungkan diri pada ijazah, pada gelar, pada uang, pada jabatan, pada pekerjaan. Allah saja tempat kita bersandar. Itu berarti Allahus Somad. Itu baru kita syahadat beneran. Kualitas syahadat nomor 1. Mengucapkan syahadatnya gampang, cuma implikasi konsekuensinya panjang. Jadi diucapkan lewat mulut, tapi juga diinternalisasi dalam hati, diwujudkan nanti dalam perbuatan. Bersuci, kalau ini simpel teorinya. Yang kita sucikan 2, lahir dan batin. Ingatlah kalau kita sedang wudu toharo, itu yang disucikan lahir. Sucikan juga batinmu. Siapa tahu masih najis, siapa tahu masih kotor.
Cuma prosesnya panjang. Kadang-kadang untuk penyucian batin orang butuh guru. Jangan disucikan sendiri pakai teori sendiri. Ada baiknya nyari guru yang kamu anggap ngerti gimana caranya membersihkan diri, menyucikan batin. Jadi selama ini kita hati-hati sekali biar zahir kita suci. Mau sholat, jangan-jangan celanaku ini kotor, kena najis, terus ganti sarung. Jangan-jangan kan sering begitu. Ya bagus, cuma pernah nggak kita khawatir hati-hati dengan kesucian batin? Mau sholat dulu, batinku sudah suci belum ya? Jangan-jangan masih ada hasud, dengki, iri, cuek, dan seterusnya. Itu menyucikan batin. Makanya sholat itu ya diancang-ancang sebentar lah, jangan ujuk-ujuk. Apalagi jamaah, imamnya sudah mau rukuk, datangnya telat, ujuk langsung buat sholat. Ya ambil nafas sebentar, konsentrasi, bersihkan. Kalau lahir kan sudah, bersihkan batinnya. Sadari bahwa ini sedang berhadapan dengan Allah loh. Ya tidak usah tegang. Sholat itu rumusnya 2, khudu' sama khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Jadi khudu' itu tunjukkanlah bahwa ini sedang sholat, sedang berhadapan dengan Allah. Jangan bikin gerakan aneh-aneh, jangan mengucapkan yang aneh-aneh. Itu yang oleh para ahli fikih dirumuskan macam-macam. Ada yang tidak boleh gerak 3 kali, tidak boleh macam-macam, itu sudah. Intinya apa? Fisiknya harus khudu', tunduk, menunjukkan sedang berhadapan dengan Allah. Ya mungkin logikanya kalau sudah gerak 3 kali berarti sudah nggak konsen sudah. Cuma ya nggak harus diartikan letterless, nanti bingung. Kadang-kadang digigit nyamuk cek, terus kamu pun 1, 2, 3. Wih sudah 3. Bingung kamu ini. Ini saya balik ke sini 4, gagal sholatnya. Tapi kalau tidak balik gimana? Masa gini terus? Oh, itu namanya kaku. Ya khudu' lah sebenarnya. Ya gerak langsung gini kan tidak apa-apa. Geraknya nggak gini-gini dulu, apa gini-gini dulu. Ternyata tidak apa-apa, harus 3 gini-gini dulu ya enggak. Itu namanya tidak khudu'. Jadi asal khudu' sama khusyuk. Oke, itu untuk penyucian. Sholat, dalilnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu ada 2 jenis, sholat lahir sama sholat batin atau sholat kolbu. Dalilnya apa? Al-Baqarah 238. Hafizu ala sholawati was sholatil wusto. Sholawati itu sholat 5 waktu itu. Kalau sholat wusto itu sholatnya kalbu. Kenapa disebut sholat wusto? Karena kalbu itu letaknya di tengah-tengah tubuh kita. Dan kalau kita sholat fisiknya, kalbunya harus sholat. Karena ada hadisnya Nabi itu, la sholata illa bihuduril kolbi. Ya, meskipun dalam prakteknya susah kita kadang sholat itu pikirannya melayang kemana, kolbunya juga ikut kemana. Padahal nilainya sholat ketika kolbunya hadir. Dan sholat itu kan berhadapan sama Allah, namanya munajat. Ketemu, curhat, ngobrol sama Allah. Dan pasti tidak lewat mulut. Curhat kita sama Allah itu pakai hati. Sholat kolbu inilah yang anytime, yang harus kita bawa. Tidak hanya waktu sholat, tapi di luar sholat. Sehari-hari hidup kita bawalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku tunduk, aku menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Meskipun keluar dari masjid, sudah selesai sholat wajibnya, kolbunya harus tetap sholat. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah nanti kualitas sholat yang bisa tanha anil fahsya wal munkar. Ini ada orang sholat wajibnya rajin, tiap hari ke masjid, 5 waktu gak pernah telat. Tapi kok masih mau korupsi ya? Kata-katanya masih menyakiti hati orang lain. Nah, itu yang sholat baru fisiknya, kalbunya belum sholat. Tidak hanya di masjid, tapi setiap detik kehidupannya isinya adalah sholat.
Itulah nanti yang disebut sholat batin. Zakat sekarang. Zakat ini termasuk sedekah, satu jalan untuk menaklukkan ego. Orang itu biasanya sama miliknya itu melekat. Duitku, milikku. Nah, itu kan orang biasanya gitu egoisnya. Motorku, habis dipinjam temenmu terus enak aja minjem, bannya gembos, bensin gak diganti. Itu kan ciri manusia kan gitu, melekat sama kepemilikannya. Perintah zakat, perintah sedekah itu latihan membunuh egomu yang tadi melekat sama dunia itu. Latihan dipisah, itu antara lain lewat zakat. Dan jangan dikira kamu zakat, kamu sedekah itu nolong orang. Berapa kekuatanmu untuk bisa nolong orang? Kalau Allah mau, orang itu bisa dibikin kaya semua. Itu urusannya bukan kamu yang nolong, itu ujian dari Allah. Melatih egomu, menunjukkan keikhlasanmu. Maka kalau berzakat, jangan niat bantu. Jangan salah, kamu membantu orang karena kasihan, itu juga termasuk ada kesombongan di situ. Emangnya Allah tidak bisa nolong dia? Pasti bisa. Maka kalau kamu zakat, niatilah lillahi ta'ala. Karena Allah merintah saya zakat, aku itu cuma hambanya Allah kok. Kalau aku punya sesuatu, itu berarti titipan dari majikanku. Siapa? Allah. Hamba itu kan tidak punya apa-apa, dia miliknya majikannya. Maka semua yang dimiliki hamba itu hakikatnya titipan dari Allah. Tidak layak kita merasa itu hak milik. Dan seorang mukmin sejati tidak pernah mikir selain Allah. Maka apapun yang terjadi dengan dunianya, termasuk berkurangnya hartanya, bagi dia sama sekali nggak masalah. Tidak menggelisahkan. Meskipun bolak-balik di rumahnya ada orang minta-minta, semuanya dikasih seikhlasnya dia. Kan kita sering kan ada orang minta, orang ngemis lah, ada orang ngamen lah, yang sering bikin kita sebel itu kan. Dari pesantren mana datang, kita wawancarai sampai setengah jam, ngasihnya cuma 5.000. Ini pesantren mana, buktinya mana, suratnya dari Pak RT mana suratnya itu. Nanti akhirnya, wah saya tidak percaya nih mas, ini untuk ongkos saja 2.000. Sering kan kita gitu, pelitnya kita. Ya seandainya ditipu, emangnya urusan kita. Kasih aja kalau ada loh ya, kecuali kalau sama-sama tidak punyanya. Mohon maaf ya mas, bukannya nggak mau ngasih, saya juga tidak punya. Tidak apa-apa. Nah itu mental dermawan. Diingat-ingat kalau zakat, jangan mikir balesan. Kalau sedekah, jangan mikir balesan. Yang jelas mikir balesan itu menunjukkan tidak ikhlas. Saya sedekah sekian, tenang aja, nanti kembalinya. Itu berarti mikir balesan. Apalagi kembalian yang lebih banyak daripada yang dibayarkan. Itu namanya dagang. Kalau puasa sama, puasa lahir, puasa batin. Kemampuan untuk melaparkan diri, kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Makanya ada batas, kita tidak boleh makan lagi, namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Ego, hawa nafsu itu hilang semua. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak, karena makannya harus enak. Jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali. Itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan nggak mau nggak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan nggak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Apalagi yang ngincer takjilan. Hari ini masjid sini, besok masjid sana. Dan nanti didiskusikan, ini masjid yang paling enak sing di, mesti gitu. Ya ndak apa-apa, cuma masuklah sebentar ke wilayah hakiki. Kira-kira dengan puasa itu mampu nggak kita menaklukkan hawa nafsu dan ego? Berani nggak misalnya kalau pas kita puasa, HP juga puasa, internet juga puasa, kecuali habis buka puasa. Latihan-latihan rohani. Nggak apa-apa ya. Kalau sudah nggak terikat lagi oleh WA, nggak tergantung lagi oleh internet, nanti WA-an dengan tidak terikat.
Hari ini kan kita terikat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tidak harus bikin kita tergantung. Sekarang kita tergantung. Semakin berat kita menuju Allahus Somad. Makanya satu-satunya jalan apa? Latihan. Ya pelan-pelan, dikit-dikit, ditaklukkan pelan-pelan. Nafsu itu triknya di situ. Karena jiwa kita itu butuh pembiasaan. Kalau sudah terbiasa lebih gampang. Kalau sholat kita hari ini Allah hanya 5% mewarnai, ya besok ditambah jadi 6%. Kalau kemarin ingat Allah itu awalnya saja Pak, pas Allahu Akbar, setelah itu lupa, ya nanti ditambahilah Allahu Akbar sampai Fatihah, ingat. Setelah itu agak lupa. Latihan kecil-kecil gini lama-lama jiwamu terbiasa. Kalau haji syariat kita sudah tahu ada manasiknya. Kalau haji hakikat gimana? Haji itu kan perjalanan suci. Perjalanan suci kalau rohani namanya suluk. Adanya di mana? Tasawuf. Jadi haji rohani itu ya para sufi yang melakukan riyadhah. Yang pertama apa? Carilah guru yang ngerti untuk belajar. Setelah itu apa? Summa mulazamata dzikri bil lisan. Setelah itu amalkan dengan lisanmu. Wa mulakhadzatu maknahu, perhatikan maknanya, hatta tahsila khayatal qalbi lahu. Zikir dengan lisan, perhatikan maknanya, karena zikir ini bisa menghidupkan kolbu. Kalau kolbu sudah hidup dengan zikir lisan, summa yastahilu bi zikril batin. Batinmu akan zikir juga. Hatta yusaffihi mulazamata asma'i sifat. Sampai kemudian batinmu yang tiap hari zikir itu menemukan tajallinya Tuhan. Fatahura Ka'bah sir, sehingga tampaklah Ka'bah rahasia. Ka'bah rahasia itu apa? Batinmu, hatimu bi anwari sifat, dengan cahaya sifat-sifat Allah. Dan itu ada ayatnya. Allah itu kan ketika nyuruh Ibrahim sama Ismail untuk bangun Ka'bah kan pertama-tama disuruh mensucikan batin. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahhira baitiya lit-taifina. Jadi bukan bangun tapi menyucikan Ka'bah. Ka'bah yang di mana? Di dalam diri. Makanya dulu Syekh Hamzah Fansuri berjalan kemana-mana sampai Mekah nyari Ka'bah, nyari Tuhan. Di dalam Ka'bah pun tidak ketemu. Ketemunya di dalam hati. Itu Ka'bah itu sirk. Tawaflah di sana. Kalau nggak ada kesempatan haji lahir, haji batin, syukur-syukur bisa dua-duanya lahir dan batin.